Aku hanya terdiam sembari menatap dua sosok asing yang memberikan petuah terkait keadaanku saat itu. Ingin rasanya tubuhku maju ke depan. Namun di depan sana, aku merasakan energi yang begitu kuat dan tajam. Begitu juga dengan jalanan yang ada di belakangku. Jalanan itu tampak sangat asing dan tidak pernah aku datangi. Ini di mana, Bu? Tanyaku kepada ibu itu. Kamu ada di dimensi lain, ucapnya. Jawaban itu membuatku terkejut. Pikiranku saat itu benar-benar bercabang, antara ingin mempercayai perkataannya atau menyangkalnya. Namun, dengan keberadaanku yang mungkin saja tidak semua orang tahu, hal itu membuatku percaya akan perkataannya. Tunggulah sejenak, dia akan menolongmu. Aku hanya terdiam, sembari menunggu panggilan itu. Aku menatap langit yang warnanya berbeda dari dunia nyata. Warnanya gelap, tidak ada cahaya rembulan, dan juga bintang-bintang yang menyinari sekitaran langit. Apakah di dimensi lain, keberadaan bintang-bintang dan bulan tidak nampak? Tidak lama kemudian, aku mendengar suara tanpa rupa. Lagi-lagi, suara itu berdengung kencang seperti bisikan yang tepat mengarahkan ke telingaku. Mas Panji, tutup matamu sekarang. Aku pun langsung menatap ke arah ibu yang sedang memegangi tangan anaknya. Ibu itu menyadari akan sesuatu yang sedang terjadi kepadaku. Ia pun langsung menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Lakukan, nak. Kamu harus kembali ke tempatmu. Ini bukan duniamu, ucap ibu itu. Aku pun mengangguk paham. Entah mengapa, aku rasa sosok ibu dan anak itu bukanlah seperti sosok-sosok yang pernah aku temukan. Aku merasakan kehangatan dan kenyamanan yang memang berasal dari sosok ibu-ibu dan anak itu. Tak lama setelah itu, aku pun memejamkan kedua mataku agar sukmaku bisa kembali lagi ke dunia nyata. Aneh tapi nyata, tiba-tiba ada 3 tangan yang meraih tubuhku. Tangan-tangan itu mengangkat tubuhku seperti menariknya ke atas langit. Tubuhku terangkat ke atas. Secara bersamaan, tiba-tiba aku merasakan getaran di tiap tubuhku tepat di saat suara bising mobil terhenti di pinggir jalan. Bersamaan dengan itu, Pak Hartawan dan supirnya langsung membangunkanku. Mas Panji, kita udah sampai, Mas. Aku pun terbangun, sembari melihat wajah Pak Hartawan dan juga supirnya yang merasa kebingungan. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain merasa aneh dan kebingungan. Kita di mana, Pak? Tanyaku. Kita udah sampai, Mas. Aku pun terdiam, sembari melihat jam di ponsel. Aku terkejut bukan main, ternyata sudah jam 2 pagi. Pak Hartawan pun menyuruhku untuk turun. Ia membukakan pintu untukku dan menuntunku untuk menuju ke kantor tempatku tinggal. Pikiranku saat ini masih kacau. Aku masih belum mengingat apapun. Energiku juga seperti habis dan tak bisa merasakan energi-energi yang ada di sekitaran. Di depan sana, aku melihat ada beberapa orang kantor yang sedang menunggu. Tampaknya Pak Hartawan mengundang mereka ketika tubuhku terjebak di dimensi lain. Mereka melihatku dengan kekhawatiran yang sangat besar. Ingin rasanya aku menceritakan perjalanan serta keadaanku saat terjebak di dimensi lain. Namun mulutku tidak bisa berkata apa-apa. Aku pun memutuskan untuk masuk ke kamar dan ambruk ketika di kasur.
Pak hartawan kebetulan melihatku dengan kondisi seperti itu merasa khawatir. Namun, di luaran kamar, aku mendengar suara Pak hartawan yang sedang berbincang-bincang bersama dengan Mas Aryo serta orang kantor lainnya. Aku tidak mengizinkan Pak Hartawan untuk mengajaknya ke sana lagi. Tekan Mas Aryo. Kenapa, Mas? Tanya Pak hartawan. Bapak tahu kan, Panji itu adalah orang yang bukan seperti orang-orang pada umumnya. Ketika ia mendapati sebuah energi yang besar, maka penglihatannya akan terbuka lebar dengan jelas. Jelas Mas Aryo. Pak hartawan hanya terdiam. Ia menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Terlepas dari itu, Pak hartawan juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Mas Aryo. Namun Mas Aryo tidak bisa menerima permintaan maaf itu secara cuma-cuma. Minta maaflah ke Mas Panji. Dia pasti merasa down sekali dan merasa tidak ada yang membantunya ketika terjebak di tempat sana. Jelas Mas Aryo. Malam itu, Mas Aryo pun meminta kepada Pak hartawan atau siapapun yang mungkin berada di kantor untuk tidak mencampuri urusan pribadinya dengan urusanku. Apalagi yang mengarah kepada keinginan pribadi untuk memecahkan rasa penasaran terkait mitos yang beredar di sekitaran pantai utara. Karena jika hal itu terus dilakukan, maka tubuhku akan terus kehilangan energi. Bukan itu saja, tubuhku juga akan berlubang dan dapat mudah untuk dimasuki oleh sosok-sosok. Keesokan harinya, aku terbangun terlambat. Tepat di pukul 9 pagi, aku terbangun dengan tubuh yang benar-benar sulit untuk digerakkan sama sekali. Tiba-tiba hatiku merasa hampa. Pikiranku menjadi tidak bisa untuk berpikir hal-hal yang baik. Kesedihan yang sudah aku pendam kini meledak dengan sendirinya. Aku pribadi menginginkan kehidupan yang normal. Aku tidak ada keinginan sedikit pun untuk bisa mendapatkan kemampuan seperti ini. Melihat sesuatu yang tidak tampak bukanlah hal yang mengesankan atau tergolong istimewa. Namun bagiku, itu adalah sebuah kekurangan yang aku miliki, karena aku bisa melihat sesuatu yang tidak semua orang lihat. Banyak orang juga menilai hal ini sebuah kelebihan yang memang harus aku syukuri dan gunakan sebaik mungkin. Namun, bagaimanakah jika konsepnya dipergunakan kepada hal-hal yang tidak baik? Saat itulah air mataku tumpah. Aku langsung teringat dan ibu dan bapak yang berada di rumah. Mereka mungkin merasa kegalauan serta kesedihan yang aku alami saat ini. Menimpali orang-orang yang tidak paham, aku sendiri tidak menggebu-gebu untuk memberitahu kepada mereka terkait apa yang baru saja aku terjadi dan rasakan saat itu. Tetesan air mata berjatuhan di kasur. Aku tidak bisa menahannya lebih lama. Rasanya sedikit bebanku sudah berkurang bersamaan dengan ketakutan yang baru saja aku alami saat itu. Ini adalah pertama kalinya aku dikejar mati-matian oleh penglaris yang berasal dari warung. Aku tidak menyalahkan siapapun dalam kejadian ini. Kebetulan saja takdirku membawaku kepada warung yang penuh dengan penglaris. Kemungkinan besar aku sendiri tidak bisa menyadari jika warung itu memiliki penglaris yang mana para sosok-sosoknya termasuk dalam bagian demit-demit ekstrim yang berani mengejar atau mencelakai orang-orang yang berkeinginan untuk membongkar rahasia terkait usahanya. Tapi aku sendiri manusia biasa, manusia yang tidak luput dari rasa takut dan kadang keberanian yang sudah kutanamkan dalam hati sirna begitu saja. Pak, aku mau pulang ke rumah.
ucapku sembari mengusap air mata yang terus-menerus keluar dari kedua mataku. Bersamaan dengan itu, pintu kamarku diketuk oleh seseorang. Mas Panji, aku boleh masuk? Aku mengenali suara itu. Itu adalah suara dari Mas Aryo yang mungkin saja menyadari keadaanku saat ini. Aku pun segera menutupi kesedihanku. Rasa tangis dan keinginan untuk pergi dari kantor ini, aku pendam dan kubur lagi dalam-dalam. Aku tidak ingin orang-orang yang berada di sekitaran kantor merasakan kegalauan serta kesedihan yang aku rasakan saat itu. Lebih baik aku menahan dan menguburnya dalam-dalam hingga aku bisa melupakannya dan lega di suatu tempat nanti. Setelah aku beberes kamar, aku segera membuka pintu itu. Saat pintu terbuka, aku terkejut ketika orang-orang kantor sudah menunggu di depan kamarku. Ada apa mas, kok rame-rame begini? Gak ada apa-apa mas. Jawab Pak Hartawan. Aku melihat wajah Pak Hartawan yang penuh kekhawatiran kepadaku. Begitu juga dengan Mas Aryo. Mereka semua yang kebetulan berada di luar kamarku merasakan apa yang memang aku rasakan saat malam itu. Pak Hartawan dan Mas Aryo pun meminta izin untuk masuk ke dalam kamar. Aku membolehkan mereka berdua untuk masuk. Saat mereka masuk ke dalam kamar, aku masih belum bisa berkata apa-apa. Pak Hartawan yang memang menginginkan obrolan ini diprivasikan, akhirnya ia menutup kembali pintu kamar. Di dalam kamar itu hanya ada aku, Pak Hartawan, dan juga Mas Aryo. Kami bertiga pun duduk sembari membahas satu pembahasan terkait kejadian semalam. Gimana keadaannya mas? Tanya Mas Aryo. Masih lemas mas? Istirahat yang banyak mas. Tubuh kamu berlubang lagi. Ucap Mas Aryo. Aku pun langsung meraba bagian belakang tubuhku. Aku sendiri tidak merasakan apapun. Namun bagian pundak dan kakiku terasa sangat pegal. Pikirku, itu karena efek begadang yang sering kulakoni hampir sebulan ini. Mas Aryo pun langsung menyentuh tanganku. Entah apa yang ia lakukan, tapi wajahnya tampak serius menatapku. Mas, bisa ngerasain energi saya nggak? Tanya Mas Aryo kepadaku. Anehnya, aku tidak merasakan apapun. Aku seperti disentuh oleh orang biasa pada umumnya. Gak bisa mas, aku gak ngerasain apapun. Ucapku kepada Mas Aryo. Mas Aryo hanya tersenyum. Ia pun meminta kepada Pak Hartawan untuk menyuruh salah satu anak kantor untuk membelikan air kelapa bening. Menurut Mas Aryo, air kelapa itu akan membantu energi yang hilang dan dapat menutupi bagian belakang tubuhku yang sudah berlubang. Aku sendiri melihat dengan jelas wajah kekhawatiran yang ditampakkan oleh Mas Aryo. Menurutnya, lubang yang sekarang sedikit membesar. Jika tidak ditutup, maka akan terjadi hal yang tidak terduga lagi. Lubang yang dimaksud di sini bisa menembus ke bagian dalam tubuhku. Sehingga aku sendiri tidak bisa meminimalisir serangan-serangan yang berasal dari hal-hal yang tak kasat mata. 15 menit kemudian, pintu diketuk dari luaran. Pak Hartawan segera mengambil air kelapa yang baru saja ia beli lewat anak kantor suruhannya. Air kelapa itu langsung diberikan kepadaku. Mas Aryo pun menyuruhku untuk meminumnya sampai habis. Aku segera meminum air kelapa itu hingga habis tak tersisa. Mas Aryo dan Pak Hartawan yang melihat itu langsung terkejut. Pasalnya, ketika aku meminum air kelapa itu, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mas haus. Tanya Pak Hartawan.
Aku menggeleng-gelengkan kepala. Aku sendiri tidak merasakan haus sama sekali. Hanya saja air kelapa ini seperti memberikan tambahan energi kepadaku saat pertama kali meminumnya. Coba Mas, sekarang pegang tangan saya. Aku pun fokus sejenak, sembari membaca bacaan yang memang diarahkan oleh Bapak sewaktu di rumah. Aku segera mencoba untuk merasakan energi yang sudah dipancarkan oleh Mas Aryo lewat tangannya. Saat aku memegang tangan Mas Aryo, tiba-tiba tanganku merasa hangat, seperti ada energi yang memang sedang bersentuhan. Selain itu juga, aku bisa melihat dengan jelas pancaran energi yang berada di tanganku. Sudah kembali Mas? Tanya Mas Aryo. Alhamdulillah sudah Mas. Setelah energiku dirasa sudah kembali, aku pun disuruh oleh Pak Hartawan untuk beristirahat penuh. Mengingat kondisiku yang belum fit sepenuhnya, Pak Hartawan pun memberikan kemudahan kepadaku untuk tidak bekerja terlebih dahulu. Pagi itu, aku kembali beristirahat, sembari menunggu waktu agar tubuhku bisa kembali sehat sepenuhnya. Sore harinya, aku terbangun. Aku sendiri merasakan jika tidur kali ini sangat lama. Mungkin ini adalah efek dari pemulihan tubuhku yang berlubang, sehingga untuk kembali memulihkannya, aku harus benar-benar sabar dan kembali merehatkan semuanya. Aku bangkit dari kasur, pikiran pertamaku adalah bagaimana caranya agar aku bisa melihat luaran kamar. Seharian ini aku belum keluar dari kamar dan tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Namun hal yang tidak terduga kembali lagi. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka dan sendirinya. Aku segera menarik sarungku dan dengan cepat tubuhku merasakan ada energi aneh yang tiba-tiba bentrok dengan tubuhku. Kepalaku langsung pening saat itu. Perutku juga merasakan hal yang sama. Mungkin karena aku sendiri belum makan seharianan, sehingga perutku mual dan dari mulutku keluar air yang berwarna bening seperti ludah. Ada apa ini? Aku pun terdiam sejenak. Namun jendela di kamarku tiba-tiba bergerak. Beberapa barang yang berada di atas lemariku juga terjatuh dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, mataku menangkap sebuah sosok yang melewati kamarku secara perlahan. Sosok wanita dengan gaun berwarna putih kotor berjalan dengan begitu anggunnya. Kepalanya yang selalu menunduk dengan rambutnya yang sangat panjang membuat tubuhku merinding dibuatnya. Kamu siapa? Tanyaku saat melihat sosok wanita yang terhenti tepat di depan kamar. Sosok wanita itu langsung menengok ke arahku. Ia kemudian tersenyum. Wajahnya yang hancur dengan bagian mulutnya yang robek membuat mataku terhenti untuk menatapnya. Sosok wanita itu berkata kepadaku dengan kalimat yang mengerikan. "Kamu sudah sembuh, Nak." Tiba-tiba dia kembali berjalan menuju ke arah kamar mandi. Bersamaan dengan itu, muncul suara tawaan yang sangat mengerikan. Pintu yang semula terbuka kini tertutup kembali dengan sendirinya. Dari hidungku keluar cairan berwarna merah. Pak, tolong aku. Aku mau pulang. Dengan seketika, tubuhku langsung ambruk di kasur dengan hidung yang penuh dengan darah karena tidak kuat dengan bentrokan energi yang dipancarkan oleh sosok tersebut. Sore itu tidak ada orang yang datang. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk menggambarkan kondisi kantorku yang sudah sangat tidak kondusif. Belum lagi mereka yang berada di rumah ini sangat mengetahui keadaanku. Untuk semua kejadian dan kondisi yang berada di rumah ini, aku pun segera menyimpulkan
jika rumah tempat kantorku bekerja adalah rumah sarang setan yang kemudian aku sebut sebagai Griyo Sewu Demi. Bersambung, nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih yang sudah menyimak.